Shalom dan selamat pagi, selamat merayakan hari kematian Kristus telah datang sebagai penebus bagi kita. Hari yang menentukan adanya jaminan Bapak Ibu dan saya tidak sia-sia percaya Tuhan. Hari di mana proklamir tentang dosa ditaklukkan dan dikalahkan menjadi kesempatan bagi kita untuk hidup baru bagi Tuhan, hidup untuk mengasihi dan melayani. Dan berikan penghormatan yang layak kepada Allah yang berikan kemuliaan dan berikan siapa nanti kita bisa bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan, memberikan pujian pengagungan kita sebab Dia yang layak terima puji, kita agungkan, dimuliakan, ditinggikan sebab Dia Allah yang telah berkorban untuk saudara dan saya. Haleluya. Dan berikan sembahan.
ibadah yang kami bangun dan kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya lewat peringatan akan kematian Tuhan Yesus, kami diberikan kesempatan untuk memperbaharui hidup kami layak datang kepadamu, membawa hidup kami dan mengaku kebaikan Tuhan di kehidupan kami. Biar setiap kami ada tua dan muda siap memuji Tuhan dengan sorak-sorai dan memberikan yang terbaik dari kehidupan kami dalam pujian kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan. Kebaikan yang tak dapat ditandingi dengan apapun yang telah kita capai dalam hidup ini. Tetapi kasih setianya itu sungguh indah bagi kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Tuhan.
Kuasa-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh mengingat kasih Tuhan. Kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, Tuhan tolong setiap kami yang hadir di hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kami dikuatkan, biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan, biarlah kami semakin mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami lewat hamba-Mu. Berkati mulut bibir hamba-Mu, sehingga firman yang keluar menjadi firman yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, saya sama kita semua. Salam. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saudara terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari ini tanggal 3 April kita bersyukur kita bisa memperingati hari kematian Yesus. Saudara terkasih, satu jaminan bagi kita bahwa setiap kita sudah ditolong Tuhan, setiap kita sudah mengalami pembebasan saudara, amin. Jadi saudara terkasih, tema dalam bulan ini berbicara tentang, tolong tampilkan slide saya. Tema bulanan kita di BS Lok Tanjung Pinang di tempat ini berbicara tentang memutuskan belenggu saudara terkasih, amin. Sekali lagi, memutuskan belenggu saudara. Saya percaya bahwa banyak orang menganggap dirinya sudah bebas, banyak orang menganggap dirinya sudah merdeka, tetapi masih banyak hal-hal yang seharusnya harus kita putuskan saudara terkasih, amin. Jadi saudara terkasih, kenapa penting sekali kita putuskan ini? Saudara tahu seekor anjing saudara, kalau Bapak Ibu punya anjing di rumah, saudara ikat, saudara tahu bahwa anjing itu hanya bisa berlari atau hanya bisa berlari berjalan saudara sejauh sepanjang apa rantai yang diikatkan kepadanya, amin. Atau saudara terkasih, saudara ikat anjing itu, saudara bawa dia jalan-jalan, maka anjing itu akan mengikuti kita saudara terkasih. Artinya apa? Ada yang mengikat dia saudara, dia tidak bebas, dia tidak bisa kemana-mana karena ada pengikat dalam hidupnya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kalau hal itu masih ada dalam hidup kita, maka kita masih terikat, kita belum bebas, dan kita gak bisa kemana-mana saudara terkasih, amin. Untuk itu saudara terkasih, memutuskan belenggu saudara menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Jangan karena kita sudah tahu Yesus sudah disalib, Yesus sudah mati bagi saya, maka saya bebas, saya merdeka, betul saudara. Tapi dalam hal itu, saya dan saudara masih perlu dipulihkan hari ini sampai selama-lamanya. Saudara ingat firman Tuhan KTB kemarin, kita dipulihkan dari hari ke sehari saudara terkasih. Setiap hari kita wajib dipulihkan. Untuk itu kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Yesaya saudara dalam pasal 53 ayat 3 sampai 6. Jadi artinya apa? Bahwa dosa yang mengikat kita, kalau kita lihat dari Kejadian saudara terkasih, hanya dosa satu orang makanya ada salib. Hanya dosa satu orang makanya ada pengorbanan. Hanya dosa satu orang makanya saudara terkasih kita lihat ada penghinaan, ada penderitaan yang dialami sebagaimana Yesaya membuatkan. Dalam Yesaya 53 dikatakan ada hamba yang menderita yang akan membebaskan kita. Itu hari ini kita peringati kematian Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu terkasih, kita buka dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat sampai ke-6. Bapak Ibu, saya rindu kita semua sama-sama baca firman Tuhan ini. Sekali lagi, Yesaya pasal 53 ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan katakan amin. Yang masih belum katakan aman. Oh, masih banyak. Oke, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan, kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini dari Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan, ya, Bapak Ibu terkasih, dalam
firman Tuhan ini adalah nubuat Yesaya. Sekali lagi ini nubuat Yesaya bagi orang Israel, bagi kita saat ini, bahwa ada hamba yang menderita, ada hamba yang dihina, yang akan membebaskan saya dan saudara dari kutuk dosa, dari hamba dosa. Jadi saudara bersyukur kalau hari ini kita ada semua karena pengorbanan Yesus, semua karena kasih Yesus, semua karena cinta Yesus bagi kita. Makanya cinta itu bisa mengalahkan dosa. Hari ini saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, lanjut kita akan melihat dalam KBBI. Saudara, saya lihat apa sih itu belenggu, saudara? Dalam KBBI, belenggu adalah alat untuk mengikat kaki atau tangan. Di sini ada borgol atau pasung. Saudara tahu borgol? Saudara tahu pasung? Nah, itu adalah belenggu. Kemudian secara umum, belenggu berarti ikatan yang menyebabkan tidak bebas lagi. Seperti yang saya bilang tadi, seekor anjing yang sudah dirantai, saudara, dia nggak bisa kemana-mana. Karena kenapa? Dia sudah diikat. Ya, orang yang biasanya yang diborgol atau dipasung, biasanya Bapak Ibu punya kesalahan, betul nggak? Punya kesalahan, punya kasus atau orang gila. Nah, biasanya orang gila dipasung ya Bapak Ibu. Sekali lagi alat untuk mengikat kaki atau tangan supaya apa? Supaya nggak bisa kemana-mana, supaya dia nggak lari, saudara. Dan kemudian dikatakan berarti ikatan yang menyebabkan tidak bebas lagi, saudara terkasih. Itu adalah belenggu, saudara. Jadi artinya bahwa belenggu itu menjadi sesuatu hal yang mengikat kita, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya hari ini saudara putuskan itu dalam hidup saya dan saudara. Kemudian dikatakan, saudara terkasih, secara teologi di Bapak Ibu. Nah, lanjut, dikatakan bahwa belenggu adalah keadaan keterikatan atau perbudakan rohani yang menghalangi manusia untuk hidup bebas sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi berbicara tentang keterikatan atau perbudakan secara rohani, saudara. Bukan hanya secara jasmani, orang punya salah mungkin dipenjara, dia diborgol. Tetapi dalam hal ini, belenggu itu juga berbicara tentang sebuah keterikatan atau sebuah perbudakan rohani yang menghalangi apa? Manusia untuk hidup bebas. Bukan suka-suka, tetapi dikatakan di sini hidup bebas sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Jadi itu saudara terkasih, artinya apa? Kalau kita susah, kalau kita sulit untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat diri kita, apakah ada belenggu saudara yang harus diputuskan hari ini atau bagaimana. Nah, jadi artinya apa? Bahwa sesuatu hal yang mengikat kita nggak bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita cepat berbuat dosa, saudara? Karena kita nggak hidup di dalam Tuhan. Ada belenggu, saudara terkasih, yang sudah mengikat kita. Belenggu itu berbicara tentang dosa yang sering kita lakukan berulang-ulang. Dosa yang sudah mengikat kita bertahun-tahun, itu adalah belenggu, saudara. Maka firman Tuhan dalam 1 bulan ini, tema kita memutuskan belenggu dalam hidup kita. Karena kenapa dikatakan itu akan membuat kita tidak bebas melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berikutnya kita akan bahas satu persatu. Belenggu mengikat manusia. Yesaya pasal 53:6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara terkasih, di sini dikatakan bahwa kita semuanya menjadi sesat. Dikatakan seperti domba. Saudara tahu kalau domba itu sesat, saudara, dia nggak tahu jalan pulang, dia nggak tahu dia mau kemana. Adapun jurang, saudara, dia masuk. Itu domba, dia tersesat. Nah, dikatakan bahwa kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, masing-masing kita berjalan sendiri tanpa sesuai dengan kehendak Tuhan. Masing-masing kita berjalan apapun yang kita perbuat sesuka hati kita. Makanya diibaratkan kita itu seperti domba yang sedang sesat, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan sesat? Dia nggak tahu arah pulang. Maka dia butuh seorang gembala. Dia butuh seseorang untuk mengerahkan dia, untuk menuntut dia, saudara terkasih. Jadi artinya apa? Kalau kita domba yang sesat saat ini, maka mari pulang ke jalan yang benar. Mari kembali ke jalan yang benar, Bapak Ibu terkasih. Makanya salib
salib itu sebuah penderitaan. Jadi kalau kita nggak ada pertobatan, kalau kita nggak kembali ke jalan yang benar, maka sia-sialah salib itu dalam hidup kita, saudara. Saudara tahu salib itu dalam zaman Romawi itu berbicara tentang penghinaan besar, Bapak Ibu. Kalau zaman mereka, jadi orang yang disalibkan adalah orang yang sangat berdosa, orang yang berbuat salah. Pertanyaan saya, apakah Yesus berbuat dosa? Makanya dia disalibkan atau bagaimana? Makanya saya memberi penerangan bagi kita. Karena dosa saya, karena dosa saudara, karena dosa Bapak Ibu, makanya dia disalibkan. Jadi salib itu adalah bukti pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi bahwa yang saya sampaikan tadi, bahwa domba itu saat dia terpisah dari gembala, dia tidak tahu jalan pulang. Demikian juga kita, saat kita terpisah dari Tuhan, saudara, sulit kita untuk mencari jalan kebenaran. Saat kita terpisah dari komunitas rohani, saat kita menjauhkan diri dari komunitas rohani, maka susah bagi saya dan saudara untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Nah, untuk itu, supaya kita tetap dalam jalan yang benar, maka saudara pastikan hidup kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kemudian Bapak Ibu terkasih dikatakan, lanjut, Yesaya 53 ayat pasal 5 begini dikatakan firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia, ini agak salah. Nah, sekali lagi dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di sini kita lihat Bapak Ibu terkasih, kenapa dia disalibkan. Kenapa hari ini kita memperingati Jumat Agung? Bukan karena Yesus dia harus disalibkan, bukan karena dia berdosa, tetapi dikatakan karena dosa kita, karena penyakit kita, karena pemberontakan kita, makanya dia disalibkan. Bapak Ibu terkasih, bayangkan dikatakan ayat 4, penyakit kita lah ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Banyak orang mengatakan dia disalibkan karena dia berdosa, dia disalibkan karena dia orang yang tidak benar. Bapak Ibu, hari ini kita tahu bahwa Yesus sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kenapa dia disalibkan? Karena dosa kita, dikatakan dosa kita ditangguhkan kepadanya, dosa kita ditumpahkan kepadanya, sehingga dia yang menanggung semuanya. Bapak Ibu terkasih, bukan karena dosa sudah dibebaskan, bukan karena saya dan saudara sudah diampuni, maka kita boleh berbuat sesuka hati. Tidak, saudara. Tetapi yang harusnya kita tahu, bayangkan saudara, dia disiksa sampai disalibkan, begitu mengerikan saudara. Kalau kita sia-siakan itu Bapak Ibu, atau ada yang mau di antara kita seperti Yesus? Saya rasa tidak ada yang mau Bapak Ibu. Tetapi yang diingatkan bagi kita pada hari ini, kita harus tahu kenapa dia dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kehidupan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, suka-suka berbuat dosa. Saudara, orang yang tidak bersalah justru bersalah karena dosa kita. Kenapa dia mau disalibkan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena cintanya mengalahkan dosa. Bapak Ibu terkasih, cinta Tuhan, kasih Tuhan mengalahkan dosa yang besar di dalam dunia ini. Bapak Ibu, mungkin kalau di antara kita saudara punya anak, mungkin tidak terdapat, mungkin terdapat 1, 2, 3 orang yang menyerahkan hidupnya demi anaknya. Tetapi ingat Yesus, dia tahu saudara, dia cinta dengan kita, dia sayang dengan kita. Akhirnya dia datang ke dunia, memberi dirinya, saudara, disalibkan, disiksa, hanya untuk mengampuni, membebaskan kita dari dosa. Kemudian dikatakan Bapak Ibu terkasih, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Semua orang, semua manusia berbuat jahat, tidak ada yang benar. Bapak Ibu terkasih, dia
berbuat. Kemudian dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya hanya untuk menyelamatkan kita. Semuanya dikatakan ditimpakan kepadanya. Jadi saudara terkasih, ini menjadi perenungan dalam hidup kita. Bagaimana Yesus menanggung semuanya. Untuk itu hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh darah Yesus Bapak Ibu terkasih. Jadi artinya apa? Ketika manusia itu mulai berdosa, di jam perjanjian lama dalam Kejadian dikatakan akibat dosa adalah maut. Dan saudara tahu kematian itu telah ada sampai sekarang. Dan yang membebaskan manusia dikatakan firman Tuhan, nanti kita akan lihat bahwa hanya oleh darah, hanya oleh nyawa yang bisa membebaskan manusia. Jadi saudara terkasih, kita nggak bisa membebaskan kita dari dosa. Kita nggak punya power, kita nggak punya kekuatan. Berikutnya dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini ketika Yesus disalibkan. Saudara, dia sudah disalibkan. Bayangkan, dia sudah disalibkan, bahkan diberikan anggur yang asam kepada dia. Saudara, di Yohanes 19 ayat 30 ketika Yesus disalibkan, semuanya sudah selesai. Dikatakan bahwa ketika semuanya sudah dikatakan di sini, ketika sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, di sini kita lihat bahwa di salib, di situ kita lihat dosa kita telah lunas. Dosa kita sudah dibayar. Lanjut ayat berikutnya. Dikatakan Bapak Ibu, kata selesai diartikan sebagai tetelestai, berarti dibayar lunas. Kemudian diselesaikan sepenuhnya, tidak ada sisa hutang Bapak Ibu. Hutang dosa sudah lunas. Jadi artinya apa? Bahwa Yesus telah melunasi semuanya. Dosa saya dan saudara. Kenapa harus selesai Bapak Ibu? Jadi kalau kita punya hutang, saudara pasti tidak tenang hatinya, betul gak? Ditagih terus, saudara pasti gak tenang. Yesus tahu itu. Yesus memberi dirinya disalibkan supaya apa? Supaya terjadi tetelestai ini Bapak Ibu terkasih. Supaya apa? Semuanya sudah diselesaikan, semuanya sudah dibayar. Kita tidak punya hutang lagi, kita tidak hidup lagi dalam dosa, kita tidak diperbudak lagi dalam dosa Bapak Ibu terkasih. Bayangkan kalau Yesus tidak mau disalibkan. Saudara tahu waktu di Getsemani dia berdoa, dalam Getsemani sebelum dia disalibkan. Bahkan di dalam Lukas juga kalau kita buka, dia berdoa kepada Tuhan. Saudara tahu itu satu malam. Dan satu malam itu harusnya Tuhan punya Tuhan masih punya berpikirlah, saya nggak usah disalibkan lah, mending saya kabur. Ngapain saya disalibkan? Ngapain saya capek-capek? Karena Tuhan tahu bahwa dikatakan dia sedih saudara terkasih. Dia sedih dikatakan dalam firman Tuhan itu karena dia tahu penyiksaan itu berat sekali Bapak Ibu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, supaya terjadi ini saudara, tetelestai ini, maka dia harus menyelesaikan semuanya. Kalau dosa saya dan saudara sudah diampuni hari ini, maka saya mau bilang, jangan lagi hidup di dalam dosa yang sama Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan hidup dalam dosa yang sama. Itu yang mengikat kita. Apa dosa yang mengikat kita? Saya mau bilang, sebagaimana tema kita bulan ini, putuskan. Yang mengikat kita saudara terkasih, kita nggak bebas. Saudara nggak bisa kemana-mana. Maka dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu, ketika kita tahu semuanya sudah dibayar lunas, maka ambil komitmen pada Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Jadi susah Bapak Ibu, susah kita hidup dalam kebenaran. Bahkan dalam pelayanan kita susah kita melayani Tuhan. Bahkan dalam ibadah kita susah beribadah kepada Tuhan. Kita susah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kalau masih ada dosa yang mengikat kita. Entah itu dosa masa lalu saudara, sampai sekarang saudara belum lepaskan. Maka firman Tuhan bilang, saudara jangan hidup lagi dalam dosa yang sama. Karena kenapa? Tuhan sudah selesaikan semua. Tuhan sudah bayar lunas semua Bapak Ibu terkasih. Dan itu yang harus kita pahami.
Dan itu yang harus kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Berikutnya, bagaimana cara memutuskan belenggu saudara? Ada 3 hal yang mau saya bagikan bagi kita. Yang pertama, akui dan serahkan belenggu itu kepada Tuhan. Itu yang pertama, akui di hadapan Tuhan saudara. Kemudian serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara merasa saudara nggak bisa membebaskan diri sendiri, maka dikatakan hari ini poin pertama, akuilah di hadapan Tuhan. Jangan setengah-setengah saudara, akui semuanya di hadapan Tuhan. Dikatakan Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, masih ada ayat berikutnya dikatakan begini. Sorry, saya buka dulu. 9 dikatakan begini Bapak Ibu. 1 Yohanes 9 ayat 10. Coba satu orang bacakan, Rian. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10. Amin. Ya, sekalian saya baca. Bapak Ibu, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10. Pertama, akui dan serahkan belenggu itu kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu belenggu apa yang saudara alami saat ini. Dosa apa yang mengikat kita saat ini. Dosa apa yang sering berulang-ulang kita lakukan. Saya tidak tahu saudara, tapi Tuhan mau hari ini dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10 dikatakan firman Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, ayat 10, bahwa kita tidak berbuat dosa, Bapak Ibu dengar baik, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Maka hal yang pertama kita lakukan kalau saya dan saudara mau diputuskan hari ini, dikatakan firman Tuhan, akuilah dosa saya dan saudara, akuilah kesalahanmu, akuilah apa yang sudah mengikat saudara selama ini, yang membuat pelayanan saudara nggak maju, yang membuat kita nggak diberkati Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita, dikatakan maka Ia adalah setia dan adil. Dia setia dan adil artinya apa? Ketika kita mengakui dosa kita bagi Tuhan, Dia ampuni saya dan saudara, Dia pulihkan saya dan saudara, Dia bebaskan saya dan saudara. Tetapi kalau kita dalam ayat yang berikutnya 10, tetapi kalau kita mengaku saya dan saudara tidak berdosa, sama halnya dengan firman Tuhan tidak ada dalam hidup saya dan saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa semua kita sudah berdosa Bapak Ibu. Semua kita sudah diikat dengan dosa itu. Dikatakan Mazmur dalam 32 ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Pemazmur berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Bapak Ibu terkasih, jadi artinya apa Bapak Pemazmur katakan bahwa semua pelanggaran saya Tuhan, semua kesalahan saya tidak sembunyikan, saya serahkan kepada Tuhan. Dikatakan aku mengaku kepada Tuhan, yang Dia percaya Dia mengampuni kesalahan saya dan saudara, Dia ampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu terkasih, jadi artinya apa sebaliknya? Orang yang tidak mengakui kesalahannya, orang yang tidak mengakui pelanggarannya, orang yang menyembunyikan pelanggarannya, maka Tuhan tidak akan mengampuni kita. Sebab kenapa? Hanya orang yang mengaku dosanya bagi Tuhan yang diampuni. Bapak Ibu terkasih, kalau kita lihat mungkin 1 tahun atau 3 bulan yang sudah berlalu, seberapa banyak kita yang mengaku dosa bagi Tuhan? Seberapa banyak kita yang mengaku Tuhan ini pelanggaran saya? Atau hanya kita hidup dengan semaunya kita hidup sesuka-suka kita? Saudara, ingat firman Tuhan ini, orang yang mengaku pelanggarannya, orang yang mengaku dosanya, orang yang tidak menyembunyikan, mereka akan diampuni dari dosa-dosa mereka. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu.
Nah, jadi yang pertama adalah akui dan serahkan belenggu itu kepada Tuhan. Kenapa kita serahkan kepada Tuhan? Saudara, seperti saya katakan tadi, kita tidak mampu membebaskan diri kita sendiri. Apalagi kalau sudah kecanduan, saudara, itu nggak bisa lepas, karena itu sudah mengikat kita. Saudara, kalau lihat KTB semalam, itu sudah mengikat kita, Bapak Ibu terkasih, sudah mengikat sekali. Maka untuk itu perlu kita lakukan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan hari ini. Yang kedua, hidup seperti orang yang sudah bebas. Nah, sekali lagi, hidup seperti orang yang sudah bebas. Bapak Ibu ingat baik, kebebasan dalam hal ini adalah bukan kebebasan berbuat sesuka hati. Kebebasan dalam hal ini adalah bukan kebebasan saudara berbuat apapun yang saudara mau. Kebebasan dalam hal ini adalah bukan seperti saudara punya uang, saudara berkuasa, saudara bisa beli apapun itu, saudara bisa beli hukum, tidak. Tetapi kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Ingat firman Tuhan berikutnya dikatakan di dalam firman Tuhan ini, hidup seperti orang yang sudah bebas. Berikutnya Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Saya dan saudara sudah merdeka, amin. Jadi semuanya sudah merdeka, Bapak Ibu terkasih. Yang bilang saudara belum merdeka, ya sebagian sudah merdeka, amin ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini supaya, Bapak Ibu, supaya lebih lagi dikatakan, saya dan saudara sudah dideklarasikan bahwa saudara sudah merdeka, saudara sudah bebas dari dosa. Kristus telah memerdekakan kita. Bagaimana Kristus memerdekakan kita? Yaitu melalui pengorbanannya di salib. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Perhambaan. Jangan sampai dosa memperhamba kita. Makanya saya katakan dalam poin kedua ini, Bapak Ibu, hidup seperti orang yang sudah bebas. Artinya apa? Orang yang belum bebas, maksud saya adalah orang yang masih melakukan kejahatan, orang yang masih tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, belum bebas, Bapak Ibu. Salah satu bukti orang yang sudah bebas adalah ketika dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setuju? Amin. Amin. Sekali lagi, salah satu orang dikatakan hidupnya bebas adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, Bapak Ibu terkasih. Ya Bapak Ibu, tahu kesetiaan Yesus, ketaatan Yesus dalam pelayanannya sampai dia disalibkan, luar biasa Bapak Ibu. Dia ditolak, dia diusir. Tetapi yang lebih luar biasa, ketika dia disalibkan, saudara tahu, dia tidak bilang ketika dia diperhadapkan dengan Pilatus, dia tidak bilang, saya tidak mau disalibkan. Dia tidak bilang itu. Atau dia kasih tawaran, jangan dulu, atau ini yang harus disalibkan. Tidak. Tetapi kesetiaannya, kesungguh-sungguhannya, dia memberikan dirinya disalibkan. Jadi itu Bapak Ibu terkasih, artinya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Orang yang sudah merdeka wajib setia. Orang yang sudah merdeka harus taat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Harus taat kita kepada Tuhan. Jadi ketaatan itu, Bapak Ibu terkasih, harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Berikutnya dikatakan firman Tuhan, Roma 6 ayat 12-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Nah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, Bapak Ibu ingat, ini menarik Bapak Ibu. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Kemudian dikatakan yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, Bapak Ibu. Artinya apa? Kenapa kita sering jatuh dalam dosa? Karena dosa itu ada dalam hidup kita, dan kita sering menuruti apa yang dimau dosa dalam hidup kita. Rekan-rekan, saya mau bilang bahwa kita tahu itu dosa, tapi kita masih melakukan. Kemudian dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah
untuk menjadi senjata kebenaran. Bagaimana supaya hidup kita tidak dikuasai dosa? Bagaimana supaya kita tidak menuruti keinginan dosa? Dikatakan ayat berikutnya, serahkanlah hidup dirimu kepada Allah. Saudara terkasih, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara? Cara kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka dikatakan ayat berikutnya, bahkan anggota-anggota tubuhmu serahkan kepada Tuhan untuk menjadi apa? Senjata kebenaran. Mata saya dan saudara harus menjadi senjata kebenaran. Tangan saya dan saudara harus menjadi senjata kebenaran. Mulut saya dan saudara harus menjadi senjata kebenaran, saudara. Jangan sampai mulut kita, banyak orang terbunuh hanya karena mulut kita, hanya karena perkataan kita. Ingat saudara terkasih, dikatakan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa dari kehidupan kita pun orang bisa diberkati. Dari perkataan kita orang bisa diberkati. Dari perkataan juga kita juga, Bapak Ibu terkasih, orang-orang bisa mengakhiri kehidupannya, Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu terkasih, beberapa minggu yang lalu di jembatan Barelang lagi, ada orang yang bunuh diri. Ada orang yang bunuh diri karena kenapa? Bukan karena situasi tidak punya uang, bukan karena keadaan ekonomi sulit, tapi kadang-kadang saudara dari perkataan kita. Saya dengar informasinya putus dari pacarnya, Bapak Ibu. Nah, pacarnya bilang apa kan? Nah, akhirnya dia bunuh diri. Nah, jadi artinya apa? Bahwa ketika hidup kita, anggota-anggota tubuh saya dan saudara menjadi senjata kebenaran, Bapak Ibu terkasih, maka dipastikan bahwa hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Bahwa Bapak Ibu terkasih, jangan lagi lakukan seperti saya bilang tadi, apa yang menurut saudara dosa yang berulang-ulang kita lakukan selama ini, maka hari ini kita putuskan, Bapak Ibu. Amin. Dan saya percaya kita yang hadir pada hari ini, kita rindu saudara untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara terkasih, artinya apa? Semuanya dosa itu sebenarnya sudah ditanggung oleh Tuhan, saudara terkasih. Ketika dia disalibkan, Tuhan bilang apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan saudara bagaimana cinta Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi kita, maka dia masih mengatakan di atas kayu salib, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu terkasih, itu menjadi iman kita pada hari ini. Ketika kita dengar firman hari ini, maka menjadi kerinduan saya dan saudara, kita betul-betul sudah dibebaskan. Seperti saya bilang tadi, entah itu dosa masa lalu, entah itu dosa sekarang yang mungkin saudara baru dapatkan lagi, maka harus dibebaskan hari ini. Berikutnya Bapak Ibu, ketiga adalah terima identitas baru dalam Kristus. Nah, semalam saya tertarik, saya angkat poin ini dari firman Tuhan semalam. Hidup baru Bapak Ibu, identitas baru Bapak Ibu terkasih. Dikatakan ada satu kebenaran firman Tuhan. Yuk, coba berikutnya dulu kita lihat. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka ini yang ketiga adalah terima sebagai identitasmu, Bapak Ibu. Kamu, saya dan saudara punya identitas baru. Artinya apa? Bahwa cara hidup kita bisa berubah, saudara. Ketika identitas kita pahami dengan benar, ketika kita tahu siapa saya, sekali lagi hidup kita bisa berubah ketika kita kenal identitas kita di dalam Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pertama, ketika kita sudah ada di dalam Kristus, identitas kita saudara, ciptaan baru. Kemudian dikatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, Bapak Ibu. Yang pertama adalah identitas kita dalam Kristus adalah saya dan saudara sudah menjadi ciptaan yang baru. Jadi artinya apa? Ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, maka mulai dari cara berpikir kita saudara harus baru. Cara pandang kita kepada Tuhan harus baru. Artinya apa? Kita bukan lagi hamba dosa,
Kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Saya juga akan amin Bapak Ibu. Jadi kita anak-anak Tuhan, itu identitas baru kita. Jadi jangan kita bilang, saya manusia paling berdosa, saya manusia yang paling tidak layak. Seharusnya memang begitu. Tetapi karena Tuhan sudah membebaskan kita, maka kita punya identitas baru, yaitu saya dan saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu saudara benar, saya dan saudara benar-benar merdeka, bukan hanya setengah merdeka Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah merdeka, maka kita akan menjadi orang yang bebas, saudara. Tetapi kalau kita belum merdeka, kita nggak bisa bebas. Makanya dikatakan firman Tuhan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, saudara tahu kita sudah merdeka dan kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, maka dikatakan kamu benar-benar merdeka, sudah jauh lagi dari dosa. Makanya jangan dekatkan lagi diri saya dan saudara di dalam dosa. Jangan dekatkan Bapak Ibu, jangan berikan celah kepada iblis atau kepada dosa untuk masuk dalam hidup kita. Celah sekecil apapun itu. Karena kenapa? Kita akan jatuh dalam dosa. Karena dikatakan roh memang penurut, tetapi daging kita lemah Bapak Ibu. Roh itu penurut, tetapi kedagingan kita itu sangat lemah. Untuk itu ingat firman Tuhan hari ini, saudara terkasih, bahwa identitas saya dan saudara adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Jumat Agung pada hari ini telah kita lihat bahwa semuanya sudah diputuskan dalam hidup kita. Tuhan sudah bayar semuanya Bapak Ibu terkasih. Nah, artinya apa? Bahwa di salib itu ada pengampunan. Sekali lagi di salib itu ada pengampunan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia berkata, Tuhan ampunilah mereka. Artinya apa? Bahwa kalau kita lihat saudara terkasih, kita melihat di salib itu ketika Tuhan bilang ampunilah mereka. Di situ kita lihat bahwa itu adalah salah satu bentuk cinta Tuhan dalam hidup kita. Tuhan gak berkata Tuhan hukum mereka. Tuhan gak berkata seperti itu, Tuhan hukum mereka. Tetapi justru dia bilang, ampunilah mereka Bapak Ibu terkasih. Artinya apa? Salib itu juga bukan hanya berbicara sebatas tentang penderitaan, tetapi ada pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, jangan sia-siakan salib. Jangan sia-siakan penderitaan Tuhan. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, kemudian saudara terkasih, bahwa seperti saya bilang tadi, kalau saudara sudah bebas hari ini, saudara sudah diampuni Tuhan, maka biarlah firman itu sebagaimana 1 Yohanes dikatakan, biarlah firman itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Berikutnya, nah kesimpulan bagi kita Bapak Ibu, sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 53 apa saya tadi katakan, Kristus telah menanggung penderitaan, kesengsaraan dan pelanggaran kita, sehingga melalui Dia kita memperoleh keselamatan dan dipulihkan. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan bagi orang percaya untuk tetap hidup dalam keterikatan dosa. Ingat Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada lagi alasan bagi orang percaya untuk hidup di dalam apa? Di dalam ketertarikan dosa. Bapak Ibu terkasih, karena kenapa? Semuanya sudah diampuni Tuhan, semuanya sudah dilunasi Tuhan, semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan. Saudara terkasih, di mana? Di atas kayu salib, ketika Dia berseru, sudah selesai Bapak Ibu, menegaskan bahwa seluruh hutang dosa manusia telah dibayar lunas dan kuasa belenggu dosa telah dipatahkan. Jangan tertarik dengan dosa, tapi tertariklah dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan tertarik dengan dosa, tetapi tertariklah untuk hidup di dalam Tuhan, tertarik untuk baca firman, tertarik untuk beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu terkasih. Amin. Jadi artinya apa? Ketertarikan pada dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Untuk
yang harus kita lakukan adalah hari ini saudara, sama-sama kita bebaskan hidup kita dari belenggu itu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan telah disampaikan bagi kita pada hari ini. 3 poin penting Bapak Ibu, bagaimana kita memutuskan belenggu itu. Yang pertama tadi Bapak Ibu terkasih, akui dan serahkan kepada Tuhan belenggu itu. Yang kedua, hiduplah seperti orang yang sudah bebas dari dosa. Dan yang terakhir adalah sadari bahwa kita punya identitas baru di dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu terkasih, biarlah firman Tuhan yang sangat singkat pada hari ini yang terus mengingatkan kita untuk hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Pujian ini saudara terkasih mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah membuang dosa kita, bahwa Tuhan tidak ingat pelanggaran saya dan saudara. Dia sudah melemparkan dosa kita saudara terkasih dan memberikan pengampunan, pemulihan dalam hidup kita. Mari dengan hati yang terbuka bagi Tuhan, dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Ketika saudara sudah dengar firman, dosa apa yang sudah mengikat saya dan saudara hari ini, maka izinkan Tuhan untuk memutuskan dalam hidup kita. Ketika kita mengaku dosa kita, dikatakan firman Tuhan, Dia adil dan setia saudara. Tetapi ketika kita tidak mengakui di hadapan Tuhan, sama halnya firman itu tidak ada dalam hidup kita. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat salib, penderitaan yang seharusnya kami yang tanggung, tetapi ditimpakan kepada Tuhan. Ajari kami jemaat-Mu untuk menyadari itu Tuhan. Ajari kami jemaat-Mu untuk mengerti apa maksud salib, apa maksud Tuhan datang ke dunia, semua karena dosa kami. Sekalipun sudah dibayar lunas, kami tidak berhutang lagi dengan dosa, tapi kami menyadari dosa itu masih kami lakukan sampai saat ini. Kami rindu dipulihkan hari ini, kami rindu dibebaskan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita katakan pujian bagi Tuhan. Sejauh timur Tuhan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran jauh ke dalam.
Tuhan beri dalam hidup kita, yang memulihkan hidup kita saat ini. Saudara ingat, kalau saudara bisa berdiri hari ini, kalau saudara bisa datang kepada Tuhan hari ini, semua karena pengampunan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita telah dengar firman saudara. Sekali lagi, apa dosa yang mengikat kita hari ini? Mari akui di hadapan Tuhan. Serahkan semuanya bagi Tuhan. Sebab Dia akan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dosa yang membuat, yang menghalangi kita gak bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dosa yang membuat kita tidak bisa dekat dengan Tuhan. Dosa yang membuat kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Untuk itu, ambil kesempatan bagi Tuhan untuk menyampaikan semuanya apa yang menjadi pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi dekat pujian ini bagi Tuhan. Sejauh timur Tuhan, sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat, tiada kau ingat lagi. Mengambil jauh ke dalam, jauh ke tubir laut, kau melimpahkan
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kuasa apapun yang mengikat kami saat ini, kami percaya bersama-sama di atas kayu salib sudah diputuskan, sudah dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh jemaat-Mu, Tuhan tahu hati kami, Tuhan tahu hidup kami, Tuhan tahu apa yang kami lakukan, Tuhan tahu pikiran kami, Tuhan tahu isi hati kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kami lemah Tuhan, karena itu kami mohon, bebaskan kami, pulihkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini pemulihan itu telah kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, dan biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan pengertian dalam setiap hati jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada beliau. Perjamuan kasih. Perjamuan kasih ini bentuknya seperti apa? Apa bagi kado atau makan bersama? Saya tidak dapat realnya seperti apa. Tapi yang ada perjamuan kasih. Jadi kasih itu dijamu di atas meja masing-masing. Saudara, dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan yang terbaik dari hidup kita dan diri kita. Jaga kesehatan yang pasti. Dan minggu berikutnya tanggal 12 itu ada informasi, ada penyerahan anak, ya Pak ya? Ya, ada penyerahan anak. Jadi saudara yang masih punya anak kecil boleh juga bisa menjadwalkan untuk bisa hadir bersama. Dan selamat datang kembali bagi kita semua dalam ibadah. Selamat datang buat saudara kita Rio, sudah lama tidak muncul dan hari ini hidupku juga dibantu oleh Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan kiranya saudara-saudara yang lain juga bisa memberikan waktu bersama, dan apapun yang terjadi di hidup kita ini, kesempatan kita itu ada di tangan Tuhan. Tapi pilihan untuk mengikut Tuhan, melainkan Tuhan beribadah atau tidak, kembali kepada kita. Yang pasti setiap orang menghargai kebaikan Tuhan akan memberikan dirinya, waktunya untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua dan memberkati Bapak Audrey telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kiranya persembahan ini apapun yang kita buat bagi Tuhan itu tetap membawa hidup kita terhubung dengan Tuhan. Dan semua yang kita lakukan bersama katakan kasih Tuhan juga yang melayani kita untuk memberikan yang apa ada pada diri kita kepadanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan persembahan kami dari hati di dalam kami masing-masing. Bila apa yang kami berikan ini menyingkapkan hati Tuhan. Terimalah persembahan kami. Dalam nama Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Saat ku terlepas, Kau genggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukah ku melakukan yang Kau inginkan?
kehidupan kami. Terima kasih buat cinta kasih Tuhan bagi kami sampai hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita bagi Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami percaya semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami beribadah dalam memperingati Jumat Agung pada hari ini. Seluruh kami yang hadir jemaat Tuhan, kami diberkati, kami ditolong Tuhan, kami dikuatkan. Bahkan setiap pribadi kami masing-masing, kami sudah dipulihkan. Kami percaya, kami beriman di dalam nama Yesus Kristus. Kerinduan dalam jemaatmu di tempat ini, usaha jemaatmu, apapun itu Tuhan, rencana-rencana dalam jemaatmu, keluarga jemaatmu kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Yang sakit dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat persiapan ibadah Paskah kami. Tuhan menolong seluruh para pelayan Tuhan. Kami rindu di Paskah ini Tuhan. Kami terus melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam setiap pribadi kami masing-masing. Bapa di sorga, pelayanan kami Tuhan tolong, Tuhan berkati seluruh kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami percaya iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan pelayanan kami Tuhan, tambah-tambahkan kasih-Mu lewat pelayanan kami, tambah-tambahkan talenta dalam setiap pelayanan kami. Dan biarlah semuanya kami kembalikan menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Dan sebelum kami berpisah, kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan penuh iman, arahkan wajahmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.